kalau misalkan kita lihat secara seksama ini ukuran dewasa atau usia dewasa, ini kayak nampak jelas gitu. Tapi kalau misalkan kita lihatnya dari usia remajaan, ini akan bias karena ada beberapa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Saifullah, owner Bay Farm. Sebelumnya saya mau mengucapkan minta maaf dan juga minal aidin wal faizin ya, karena ini di bulan Syawal ya, masih nuansa Ba'da Ramadan lah, Ba'da Ramadan. Saya udah hampir 3 bulan ya nggak sempet buat update video gitu kan. Saya bukannya karena saya sombong juga atau gimana gitu, karena memang bulan-bulan ini ya saya lagi banyak kegiatan di luar gitu kan. Di video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana kita membedakan ikan moli jantan dan ikan moli betina. Kenapa saya membuat topik ini? Karena kalau misalkan untuk penghobi sih itu nggak jadi persoalan lah ya, nggak jadi persoalan, karena justru ikan jantan itu lebih menarik lah ya daripada ikan betina. Tapi kalau misalkan untuk breeder pemula ya, seperti saya lah istilahnya, ini akan sangat merepotkan kalau misalkan kita nggak tahu secara pastinya gimana sih cara membedain ikan moli. Ya, untuk teman-teman yang belum subscribe di channel kita, silahkan di subscribe dulu. Untuk yang sudah subscribe, mohon di like dan di komen ya, untuk menjadi masukan buat kita. Kalau misalkan ada kekurangan atau misalkan apa sih kira-kira yang mau dipertanyakan, silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk saling berbagi kepada teman yang lain. Tolong di share ya video ini ya, kalau misalkan teman-teman support dengan channel Bay Farm ya. Gak terlalu banyak lah intronya, biar kita langsung ke pembahasan. Kita langsung aja di video pembahasannya ya. Di hadapan kita ini ada sepasang ikan moli balon tipe kaliko atau jenis kaliko, jantan dan betina. Nah, ini kita pertama-tama lihat dulu ya secara sama ya, secara jelas fisiknya ya. Udah lihat kan teman-teman ya, atau 3 cara untuk membedakan ikan moli jantan dan betina secara teori. Bisa dari secara fisik, bisa secara dari sifat atau karakter dari ikan moli itu tersendiri, bisa. Jadi kita bahas yang sering digunakan aja untuk para breeder pemula ya, seperti saya. Ini bagaimana cara kita lihat dari sifat sama sama bentuk tubuhnya ya. Kalau misalkan kita lihat sama ini ya, bentuk tubuhnya itu kurang lebih ada 3 karakter bentuk tubuh yang mencolok perbedaannya. Kalau misalkan kita lihat secara seksama ini ukuran dewasa atau usia dewasa, ini nampak jelas gitu. Tapi kalau misalkan kita lihatnya dari usia remajaan, ini akan bias karena ada beberapa bentuk tubuhnya yang belum memang terbentuk. Pertama kita lihat dari sirip atasnya ya. Nih, ikan moli jantan sirip atasnya itu cenderung lebih panjang dibanding sirip atas betina ya. Nah, pertama itu. Yang kedua, biar kita gampang aja ya, ini yang kedua kita bisa lihat dari bentuk tubuh sama mulutnya. Nih, lihat dulu ya yang betina ya. Nih, yang betina ini cenderung lebih bulat bentuk mulutnya ya. Nah, bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan jantan ini
bentuk mulutnya ini lebih lonjong, terus lebih meber ya. Kalau bahasa Indonesianya apa, lebih menyamping lah, lebih jeber gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari sudut samping, biasanya nih, tapi ini nggak bisa jadi patokan ya, betina ini cenderung lebih besar atau lebih bulat lah dibanding dengan jantan. Tapi ada beberapa kasus, karena ini jenisnya ikan moli ya, ikan moli balon khususnya. Ini karena ini ikan moli balon, bentuk tubuhnya itu kadang-kadang yang jantan ini lebih besar atau lebih ngebalon daripada yang betina. Kadang-kadang juga ada yang betinanya yang lebih ngebalon daripada si jantannya gitu. Gimana ya? Ya kurang lebih gitulah, dibalikin lah. Ada yang betinanya lebih ngebalon daripada jantannya, ada juga yang jantannya lebih ngebalon daripada betinanya. Ini nggak bisa jadi patokan lah intinya gitu. Kalau yang paling nggak mungkin ada kesamaan, yang pasti ini ya, yang pasti istilahnya remajaan mau dewasa ini pasti udah ada ciri-cirinya gitu. Nah, yaitu adalah di bentuk dorsal bawah dekat anusnya nih. Mau lihat tuh. Yang jantan ini yang jantan ini dekat anusnya ini ada sirip yang memanjang. Nah, kelihatan kan? Nah, itu tuh bawah sirip dekat anusnya ya. Sementara yang betina nih, dekat anusnya pertama nggak ada ya, ada juga di atas anusnya. Ini di atas anusnya ada baru sirip, cuman nggak bentuk memanjang seperti yang jantan. Karena emang ini alat kelaminnya jantan buat kawin lah istilahnya gitu. Nah, ini nggak akan bisa ditipu ini. Kalau misalkan udah kelihatan gini, ini pasti jantan. Nah, ini betina. Sampai sini paham ya? Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa tanyain di kolom komentar lah. Nah, kita ganti nih contohnya. Kalau ini kan jenis kaliko lah istilahnya, yang usianya udah mapan. Kita ganti yang tricolor usia remajaan ya, biar kita bisa lihat perbedaannya. Dan juga ada beberapa warna lain lah, kita coba lihat perbedaannya ya. Oke, di hadapan kita ini adalah ikan moli tricolor ya, ikan moli tricolor yang usia remajaan menuju dewasa. Nah, ini ada yang unik nih, ini malah beranak ini. Ya memang sih ini ukurannya remaja menuju dewasa, remaja tanggung lah atau dewasa tanggung. Ini sebetulnya udah mulai belajar beranak, cuman secara size ini belum masuk kategori size dewasa gitu. Tapi kalau misalkan udah beranak ya udah mulai beranak. Nah, langsung kita ke pembahasan lagi ya. Maaf jadi belok. Perbedaannya kan nggak bisa dibedain nih, mana jantan mana betina. Kalau misalkan kita lihat sirip atas ini hampir sama. Kalau misalkan kita lihat bentuk wajah juga hampir sama gitu. Apalagi ukuran tubuh ini cenderung sama tuh. Nah, yang paling mencolok tetap ini adalah pada dorsal bawah bagian ekor. Ini betina nih. Ini betina ya. Saya sengaja masukin di sini biar bisa lebih jelas lah, lebih dekatnya. Ini betina. Satu tuh yang betina tuh. Nah, yang bawah ini jantan. Bisa dilihat dari dorsalnya. Kalau betina ini seperti ini nih. Untuk perbedaan warna dari moli tricolor saya rasa cukup ya. Kita sekarang membandingkan dengan warna-warna solid. Nah, untuk warna solid ini cenderung sama gitu. Tuh kan, sama ya. Yang paling mencolok itu dorsal bawahnya. Nah, kalau misalkan udah usia dewasa seperti ini kita bisa lihat dari sirip atas bentuk muka yang udah mulai mencolok gitu kan. Sementara untuk yang remajaan seperti yang oranye ini
bisa lihat di sirip bawahnya gitu. Nah ini kalau misalkan yang oranye ini memiliki kelebihan secara genetik, dia sirip bagian atasnya ini cenderung lebih panjang gitu, orange sama warna putih ya, sayangnya kita nggak punya stok untuk warna putih, jadi yang kita ada sekarang cuman warna orange sama hitam. Nah seperti ini nih perbedaannya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Oke, untuk teman-teman yang berminat ikan moli kita bisa mengunjungi toko kita ya di marketplace di Shopee ya. Di sana ada ikan-ikan kita ya. Nama toko kita BI Farm. Untuk khusus untuk teman-teman subscriber BI Farm ini bisa kontak dulu ya, bisa DM lewat chat. Nanti ada bonus ya khusus untuk subscriber kita ya, ada bonus ya. Bonusnya juga ikan sih sebetulnya, tapi ya itu bentuk apresiasi dari saya lah, terima kasih saya untuk teman-teman yang udah subscribe. Oke, dicukupkan sekian ya video dari kita. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya juga masih belajar ya khususnya di ikan moli ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.